Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nur Islami dengan NIM 22210123. Halo semuanya, pada video ini saya akan memaparkan hasil artikel yang saya tulis, yaitu mengenai sebuah cerpen digital berjudul Mencari Gelas karya Jane Octaviani yang dipublikasikan melalui situs bacapetra.co. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana unsur hiperteks dan hiperlink digunakan dalam cerpen tersebut untuk memperluas makna dan membentuk pengalaman membaca yang interaktif di ranah sastra digital. Mari kita mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh besar dalam dunia sastra, salah satunya melalui kehadiran sastra siber. Sastra siber yaitu karya sastra yang disebarkan secara daring dan memanfaatkan fitur-fitur digital. Situs bacapetra.co menjadi salah satu platform yang aktif dalam menerbitkan karya sastra kontemporer Indonesia, termasuk cerpen Mencari Gelas. Dalam penelitian ini, saya menelaah bagaimana elemen hiperteks dan hiperlink dalam cerpen tersebut mampu memperkaya pengalaman pembaca secara sistematis dan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Objek kajiannya adalah cerpen Mencari Gelas, sedangkan yang menjadi perhatian utama adalah unsur hiperteks dan hiperlink yang terdapat di dalamnya. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap teks digital di situs bacapetra.co, serta dokumentasi bagian-bagian teks yang relevan. Cerpen Mencari Gelas mengangkat tema relasi personal yang penuh ketegangan emosional. Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa cerpen tersebut memuat berbagai bentuk hiperteks atau keterkaitan dengan teks lain. Yang pertama, tema relasi yang timpang dan simbol bunga dalam tubuh tokoh perempuan memiliki kesamaan makna dengan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Yang kedua, gaya naratif berupa dialog dengan benda mati seperti dispenser mengingatkan pada cerpen Saksi Mata karya Seno Bumiraja. Yang ketiga, pertanyaan eksistensial tentang makna hidup dalam cerpen ini juga menunjukkan pengaruh dari narasi eksistensialis seperti dalam karya Albert Camus. Dan yang keempat, simbol gelas pecah dalam cerita menjadi metafora konflik dalam rumah tangga yang juga sering dijumpai dalam cerpen-cerpen bertema serupa di media sastra seperti Kompas atau Tempo. Dengan demikian, hiperteks dalam cerpen ini tidak hanya muncul dalam bentuk kutipan eksplisit, tetapi juga dalam rujukan simbolik dan tematik yang memperluas lapisan makna cerita. Selanjutnya, unsur hiperlink dalam cerpen ini juga memiliki peran penting dalam memperkaya konteks dan pengalaman membaca. Berikut beberapa temuan dalam artikel saya. Yang pertama, nama penulis Jane Octaviani ditampilkan dalam bentuk tautan yang mengarahkan pembaca ke profil dan daftar karyanya. Yang kedua, kutipan "ingin memujimu cantik dalam balutan gaun putih itu" merupakan hiperlink menuju puisi karya Eugenio Montale yang memperkuat nuansa puitik dalam cerpen. Yang ketiga, frasa "kita bercinta" mengarahkan pembaca pada puisi Aldiansyah Azura yang menggambarkan pengalaman intim secara reflektif. Yang keempat, istilah penjual jasa ditautkan ke cerpen karya Mahrus Prihani yang membahas pergeseran sosial akibat modernisasi. Yang kelima, kalimat asap-asap terbang mengelilingi mengarahkan ke cerpen Minanto yang memiliki gaya naratif dan suasana serupa. Yang keenam, ada juga tautan pada membawa sebatang rokok ke cerpen Berihan. Dan ingatanku memang agak lemah ke cerpen Yuan Jonta yang sama-sama membahas tema kehilangan dan refleksi personal. Dan yang terakhir, frasa "aku tetap tidur dengan nyenyak" ditautkan ke cerpen Armin Bell yang mengangkat isu waktu dan ketidaksadaran akan perubahan. Nah, penggunaan hiperlink ini menunjukkan bagaimana teks utama berinteraksi dengan karya lain secara langsung, sekaligus memperluas ruang interpretasi bagi pembaca. Dari hasil analisis yang saya lakukan,
Kombinasi antara hypertext dan hyperlink dalam cerpen ini menciptakan pengalaman membaca yang non-linear, interaktif, dan reflektif. Membaca tidak hanya menikmati alur cerita, tetapi juga dapat menelusuri berbagai karya lain yang berkaitan secara langsung, sehingga pemahaman terhadap tema, simbol, dan suasana menjadi lebih mendalam. Sebagai simpulan, cerpen Mencari Gelas karya Jane Octaviani merupakan contoh nyata dari sastra siber yang berhasil menggabungkan unsur hypertext dan hyperlink secara efektif. Hypertext dalam cerpen ini merujuk pada berbagai karya lain, baik secara simbolis maupun tematik, sedangkan hyperlink memungkinkan eksplorasi ke teks-teks lain yang relevan. Kedua elemen ini menjadikan cerpen sebagai bagian dari pengalaman membaca yang lebih kaya, terbuka, dan terhubung dengan wacana sastra yang lebih luas. Demikian pemaparan dari saya mengenai hasil penelitian ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama mengenai bentuk-bentuk baru dalam penyajian karya sastra di era digital. Nah, jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan tinggalkan komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.